Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Mira Kemila MSc, selaku dosen tetap di Fakultas Pertanian Program Studi D3 Farmasi Universitas Tidar. Saya sebagai dosen bertanggung jawab penuh terhadap tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah pengajaran. Dalam pengajaran yang saya ambil sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu farmakologi dan farmasi klinik, di mana mata kuliah yang saya ajarkan adalah farmakologi dasar. Saat ini, saya sedang mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam proses pengajuan sertifikasi dosen, saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT. Pada saat ini, saya akan memaparkan video pengajaran saya dalam mengampu salah satu mata kuliah wajib di Prodi D3 Farmasi pada semester genap tahun 2024-2025, yaitu Farmakologi Dasar. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebanyak 2 SKS teori dengan metode pembelajaran yang saya terapkan, yaitu DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pokok bahasan yang akan saya paparkan adalah farmakologi pada sistem kardiovaskuler, terkhusus obat antihipertensi. Deskripsi mata kuliah farmakologi dasar ini adalah mata kuliah yang terdiri dari mata kuliah teori dan praktikum yang memberikan pemahaman mendalam mengenai dasar-dasar farmakologi, termasuk farmakokinetik, farmakodinamik, konsep dasar interaksi obat. Mahasiswa juga akan mempelajari berbagai kelompok obat, seperti antiinfeksi, analgesik antipiretik, antihistamin, serta obat-obat yang bekerja pada sistem kardiovaskuler, saluran cerna, saluran nafas, endokrin, dan obat sitostatika. Mahasiswa juga dapat mengakses materi perkuliahan yang diberikan oleh dosen pengampu. Mahasiswa juga dapat mengakses RPS serta mengunggah tugas pada platform e-learning Universitas Tidar, yaitu ELITA. Sedangkan untuk diskusi interaktif, presentasi, dan PJBL dilaksanakan secara tatap muka di kelas sesuai jadwal yang sudah diberikan dan sudah terlihat pada sistem monitoring perkuliahan di Universitas Tidar. Di dalam sistem tersebut akan terlihat aspek pengajaran seperti presensi dosen, presensi mahasiswa, rombel kelas, jadwal mengajar, rekap dosen, dan jurnal perkuliahan tersendiri. Saya melaksanakan pengajaran dengan ceramah aktif agar mahasiswa mampu memahami reaksi obat di dalam tubuh, memahami mekanisme kerja, kontraindikasi, dan efek samping suatu obat. Tetapi saya juga menerapkan diskusi kelompok agar mahasiswa mampu menganalisis dan memecahkan masalah terkait permasalahan, dan saya juga menggunakan metode project based learning untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah secara nyata dan mandiri dan kolaboratif melalui proyek yang bermakna dan aplikatif. Capaian pembelajaran lulusan meliputi capaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada mata kuliah farmakologi adalah menguasai anatomi fisiologi tubuh manusia, menguasai konsep teoritis farmakologi, mampu melakukan pengumpulan data, pengolahan data, dan menyusun laporan kasus, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etik, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik, menyusun laporan tentang hasil dan proses kerja dengan akurat, bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, melakukan proses evaluasi diri,
dan mendokumentasikan, menyimpan, dan mengamankan kembali data untuk menjamin kesahihan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah farmakologi ini, kami mengharapkan mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan terkait dasar-dasar farmakologi, farmakokinetik, farmakodinamik, serta mampu menganalisis dan menjelaskan konsep dasar interaksi obat dari perspektif farmaseutika, farmakokinetik, dan farmakodinamik. Selain itu, mahasiswa harus menguasai pengetahuan tentang mekanisme kerja, indikasi, kontraindikasi, dan efek samping berbagai macam golongan obat. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah farmakologi dasar meliputi RPS dan materi pembelajaran yang dapat diunduh di Elita, berbagai macam buku referensi dan buku pendukung, seperti salah satunya adalah farmakologi ulasan bergambar, serta artikel ilmiah terkini. Dalam mata kuliah farmakologi dasar ini, ada berbagai macam materi pembelajaran yang kami sisipkan ke dalam materi tersebut, yaitu pertemuan pertama kami melakukan pemberian kontrak ke kuliah terlebih dahulu, sejarah perkembangan farmakologi, kemudian dilanjutkan di pertemuan kedua mengenai definisi obat, penggolongan obat berdasarkan mekanisme kerja, sumber obat, bentuk sediaan, dan rute penggunaan obat. Baru di pertemuan ketiga, kami menjelaskan mengenai definisi farmakokinetik mulai dari proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi obat. Di pertemuan keempat ada mengenai definisi farmakodinamik, mekanisme kerja obat, reseptor dan jenisnya, interaksi antara obat dan reseptor, respon obat, dan faktor yang mempengaruhi. Selanjutnya, kami juga mengajarkan mengenai konsep-konsep dasar terkait interaksi obat. Lalu di pertemuan ke-6 hingga pertemuan ke-14, kami mengajarkan mengenai farmakologi di setiap golongan, baik itu anti-infeksi, anti-alergi, sistem syaraf, obat pada sistem kardiovaskuler, obat sitostatik, saluran cerna, saluran nafas, endokrin, dan antibiotik. Pada perkuliahan farmakologi dasar, kriteria penilaian yang kami berikan sudah terinput ke dalam sistem Elita yang terdiri dari tugas sebesar 5%, kuis 5%, UTS 20%, ujian akhir semester 20%, dan PJBL sebanyak 50%. Penilaian saya lakukan dengan objektif, berdasarkan kombinasi hasil ujian teori, keaktifan diskusi, serta proyek, dengan mempertimbangkan pemahaman konsep dan kemampuan analisis. Untuk itu, saya sudah menyiapkan sebuah rubrik penilaian yang terukur dan jelas untuk setiap komponen penilaian. Hasil evaluasi juga saya sampaikan kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik guna meningkatkan proses pembelajaran. Dengan metode pembelajaran tersebut, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif dan aplikatif, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan di pelayanan kefarmasian yang profesional, inovatif, serta siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah farmakologi dasar pada program studi D3 Farmasi Universitas Tidar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini sudah makan kah? Sudah. Pasti capek ya, dari tadi pagi sudah kuliah,
agar merilekskan diri, ya, silahkan berdiri terlebih dahulu. Ya, kita akan rilekskan dulu tangan, kaki, kepala, pinggang, ya. Jangan sampai kita terkena HNP. HNP itu gangguan pada bagian punggung, ya. Jadi silahkan rilekskan diri dulu karena materi kita sangatlah berat. Oke, sudah? Baik, silahkan duduk. Terima kasih. Oke, sebelum pertemuan kita mulai, ya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar perkuliahan dalam waktu kurang lebih 100 menit, ya, diberikan kelancaran, dibukakan pikirannya, ya, sehingga materi yang masuk, materi yang diberikan bisa masuk dan bisa dipahami. Berdoa, saya persilahkan. Oke, cukup. Baik, materi berikutnya adalah mengenai obat-obat pada sistem kardiovaskuler. Ya, kita akan flashback terlebih dahulu, mereview, ya, materi yang telah saya sampaikan di minggu lalu. Ya, ada farmakologi obat pada sistem saraf. Mungkin ada yang ingin menunjukkan dirinya untuk menjawab. Ya, Yusuf apa? Pada pertemuan minggu lalu kita mempelajari tentang indikasi, mekanisme kerja, dan efek samping obat pada sistem saraf. Oke, berikutnya contoh obat anestesi lokal. Apa coba? Lidocain. Ya. Betul nggak? Betul. Oke. Kalau mekanisme lidocain apa coba? Ada yang bisa? Oke, ini mah. Jadi mekanisme lidocain itu berikatan dengan kanaliran NA, sehingga kanaliran NA itu terblokade sehingga tidak terjadi depolarisasi dan hantaran impuls tidak terjadi. Oke, betul sekali. Oke, terima kasih. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi tujuan capaian pembelajaran pada minggu ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai farmakologi obat yang bekerja pada sistem kardiovaskuler, baik mekanismenya, indikasi, efek samping, dan kontraindikasinya. Oke, ini untuk contoh obat-obat yang akan kita pelajari, ya. Kali ini kita akan belajar fokus kepada obat antihipertensi. Ya. Ada berbagai macam golongan obat dan berbagai macam contoh obatnya. Nah, ada yang tahu apa itu antihipertensi? Hipertensi apa? Ya, tingkatnya tekanan darah tinggi, ya. Jadi, secara alami Tuhan kita telah memberikan sensor baik untuk tubuh kita. Jika kita memiliki tekanan darah tinggi, maka seharusnya secara normal ada yang namanya homeostasis tubuh. Ya. Jadi tekanan darah itu berbanding lurus dengan curah jantung dan resistensi vaskuler perifer. Ya, ini bisa diingat kembali pada saat kita kuliah anatomi fisiologi manusia. Ya, pada saat pembuluh darah, kalian bayangkan pembuluh darah itu seperti pompa, apa namanya? Selang, ya. Pembuluh darah seperti selang. Pada saat di sana ada tekanan yang tinggi atau ada hambatan di selangnya tersebut, maka agar air yang keluar, air yang ada di dalam itu bisa keluar, tekanannya harus dibuat lebih tinggi. Sama halnya dengan pembuluh darah kita. Jadi ada beberapa faktor, ada kecepatan jantung, kemudian kontraktiliti, dan juga tekanan di dalam airnya, bisa volume darahnya, atau juga bisa venous tone-nya. Itu untuk mekanisme mengontrol tekanan darah. Jadi pada saat ada
dia bisa berfungsi untuk menurunkan tekanan darah. Kita lanjut ya. Berikutnya adalah golongan ACI, angiotensin converting enzyme inhibitor. Jadi dia menghambat ya enzim angiotensin converting. Oke, ini mekanismenya. Jadi angiotensinogen, sebuah enzim yang ada di ginjal, itu dirubah menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 ini akan berubah menjadi angiotensin 2 oleh enzim ACE. Pada saat kita berikan ACEI, itu kan menghambat enzim ACE. Berarti tidak terbentuk angiotensin 2. Padahal jika terbentuk angiotensin 2, apa yang terjadi? Ya, ada ke arah peningkatan tekanan darah. Dan ini khasnya ACEI, yaitu pada saat kita memberikan ACEI adanya efek peningkatan level bradykinin. Apa itu bradykinin? Ya, dia adalah sebuah hormon yang ada di paru yang dia bisa menyebabkan batuk. Jadi ingat selalu pada saat ada pasien yang mendapatkan obat ACEI, efek samping yang sering timbul adalah batuk kering. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum? Oke, selanjutnya ini efek samping tadi ya yang saya sampaikan tadi, ada bradykinin ya, batuk kering ya. Kemudian bisa kadar kaliumnya harus dipantau. Dan kadar kreatinin serumnya juga harus dipantau pada pasien gagal ginjal. Berikutnya ada ARB, angiotensin receptor blocker. Sama ya, depannya angiotensin. Bedanya apa dengan ACEI? Kita lihat. Kalau ACEI tadi di mana kerjanya? Ya, menghambat pembentukan angiotensin 2 ya. Kalau ARB, angiotensin 2-nya tidak dihambat pembentukannya. Tetapi angiotensin 2-nya tidak bisa berikatan dengan reseptor. Oke ya, itu bedanya. Kalau ACEI dia menghambat pembentukan angiotensin 2, kalau ARB dia hanya menghambat atau memblok reseptornya, sehingga angiotensin 2 tidak bisa berikatan dengan reseptor. Kalau tidak bisa berikatan dengan reseptor, apa yang terjadi? Pada saat angiotensin 2 berikatan dengan reseptor, yang terjadi adalah ada vasokonstriksi di arteria, vasokonstriksi di pembuluh darah. Hal itu bisa menyebabkan hipertensi. Maka kalau kita hambat ini atau kita blok reseptornya, maka tidak akan terjadi vasokonstriksi arteria. Oke, paham sampai sini? Ya. Oke, itu bedanya. Lalu apakah dia bisa menyebabkan batuk? Tidak ya? Tidak. Jawabannya tidak. Karena mekanismenya berbeda dengan ACEI. Kalau tadi kalau tadi pada saat kita memberikan ACEI, maka akan terjadi peningkatan level bradykinin. Nah, kalau ARB tidak. Ya, karena dia memblok reseptor angiotensin. Oke, sampai sini paham? Ya, oke. Sebelum kita lanjut, saya akan review lagi ya. Ini yang depan-depan ini atau siapa yang bisa ya. Apa bedanya mekanisme angiotensin 1 ACEI dengan ARB? Atau bagaimana mekanisme ACEI dulu deh? Ada yang bersedia untuk menggambar?
angiotensin 2 berikatan dengan reseptor angiotensin 2, ya kan? Kalau berikatan apa yang terjadi di arteri tadi? Vasokonstriksi, oke, tulis. Berikatan dengan reseptor, terjadilah vasokonstriksi pada arteri. Kalau vasokonstriksi pada arteri apa yang terjadi? Ya, peningkatan tekanan darah atau disebut juga hipertensi. Oke, terima kasih Mbak Desya. Sekarang kalau ACEI kerjanya di mana? ACEI kerjanya di mana obatnya? Contohnya apa? Captopril ya. Obatnya menghambat enzim ACE. Di sini. Ini adalah ACEI. Oke. ARB di mana menghambatnya? Reseptor. Ini adalah ARB. Oke ya. Sudah sampai sini. Sudah sampai di akhir. Nanti hipertensi kita lanjutkan dengan kuis ya. Kuis ini fungsinya untuk mengevaluasi apakah selama perkuliahan ini apa yang saya sampaikan nyampe nggak ya. Ini kuisnya, silahkan dijawab dengan waktu kurang lebih berapa ya? 5 menit cukup kan? Cukup. Oke, selesai waktunya. Silahkan tukar ke temannya dan mohon temannya untuk memberikan penilaian sesuai dengan jawaban yang saya berikan di depan. Oke, sudah. Silahkan dinilai. Baik, silakan dinilai. Sudah? Kira-kira berapa nih? Coba perlihatkan ke depan. Coba angkat dan perlihatkan ke depan. Kira-kira berapa? Kira-kira berapa? Oh, bagus. 70. Oke, baik. Oke. Terima kasih ya. Oke, sudah penghujung nih akhir perkuliahan kita. Sebelum itu, coba siapa yang bisa menyimpulkan perkuliahan kali ini? Silakan. Pada perkuliahan hari ini materi tentang obat sekitar sekolah itu ada golongan diuretik yang namanya itu furosemid sama hidroklotiazid. Terus tadi ada golongan CCB, efek sampingnya komplikasi, contohnya fenopril. Terus ada golongan ACEI itu efek sampingnya dari apa batuk kering. Baik ya. Oke, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman di siang yang menjelang sore. Kalian tetap bisa fokus dalam perkuliahan. Semoga perkuliahan kali ini membawa efek baik untuk kalian ke depannya, tidak hanya di kuliah tapi bisa digunakan pada saat bekerja. Oke, cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan atau deskripsi dari video rekaman proses pembelajaran atau perkuliahan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu farmakologi pada program studi D3 Farmasi Universitas Tidak. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PD. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan dan menjadi pertimbangan yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Serta semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.